Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Fadika Chandra yang akan menjelaskan terkait dengan memahami bagaimana sengketa harta bersama dan juga prosesnya di peradilan agama. Marilah kita lihat terlebih dahulu apakah itu perceraian. Perceraian adalah sebuah peristiwa hukum yang sangatlah kompleks. Tidak hanya mengakhiri ikatan pernikahan, tapi juga menimbulkan konsekuensi yang lain. Salah satunya adalah pembagian harta bersama, yang dimana seringkali masalah ini menjadi sengketa yang panjang dan emosional. Untuk itu, akan dijelaskan mengenai apa itu harta bersama, bagaimana prinsip pembagiannya menurut hukum Islam, dan seperti apa tahapan penyelesaian di peradilan agama. Memahami hal ini penting sekali, bukan untuk mengharapkan perceraian, tapi juga untuk mengetahui hak dan kewajiban kita di mata hukum. Marilah kita mulai dengan konsep sederhana. Apa itu harta bersama? Untuk memulai, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta bersama ini. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam, dasarnya itu ada dua. Yang pertama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, kompilasi hukum Islam ataupun KHI. Dalam pasal 85 menegaskan hal yang sama, yaitu harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama mereka terikat dalam perkawinan. Poin kuncinya adalah diperoleh selama perkawinan. Artinya, tidak peduli aset itu dibeli atas nama suami atau istri, dan tidak peduli siapa yang gajinya lebih besar, jika aset itu didapatkan setelah ijab kabul, maka secara hukum statusnya adalah milik bersama. Lantas, apa yang tidak termasuk harta bersama? Itu pun ada dua. Yang pertama adalah harta bawaan, yang kedua adalah harta hibah dan warisan. Jika harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami ataupun istri sebelum menikah, harta ini tetap menjadi haknya masing-masing. Yang kedua adalah harta hibah dan juga warisan, di mana harta yang diterima oleh salah satu pihak sebagai hadiah atau warisan, meskipun didapat saat sudah menikah, hal ini adalah hak pribadi penerimanya, kecuali jika ditentukan lain oleh pemberi hibah atau waris. Kemudian, bagaimana sih prinsip pembagian di peradilan agama? Setelah kita mengetahui harta bersama itu apa, bagaimana sih pengadilan itu membaginya? Jawabannya cukup sederhana, yakni prinsip utama yang dipegang oleh hakim di peradilan agama adalah keadilan. Keadilan ini seringkali diterjemahkan sebagai pembagian separuh-separuh atau 50-50. Mengapa demikian? Karena hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menghargai setiap bentuk kontribusi. Kontribusi seperti apa? Yakni kontribusi finansial Misalkan kontribusi finansial suami yang mencari ataupun bekerja mencari nafkah. Kemudian adapun kontribusi non-finansial, bisa kita lihat bahwa istri seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan memberikan dukungan moral kepada suami, di mana keduanya dianggap memiliki andil yang sama besarnya dalam perolehan harta tersebut. Jadi argumen seperti ini uang saya atau saya yang bekerja dan lebih lelah, itu seringkali tidak menjadi pertimbangan utama bagi hakim untuk membagi secara tidak setara. Kemudian kita masuk ke tahapan beracaranya penyelesaian di peradilan agama. Misalkan jika pasangan tidak bisa bersepakat secara damai, maka sengketa ini akan diselesaikan melalui pengadilan. Marilah kita melihat tahapannya. Yang pertama itu pengajuan gugatan. Gugatan harta bersama bisa diajukan dengan dua cara, yakni bersamaan dengan gugatan cerai ataupun setelah putus cerai. Jika bersamaan dengan gugatan cerai, maka akan menjadi satu paket dalam proses perceraian. Namun jika setelah putusan cerai, dapat diajukan gugatan baru khusus untuk harta bersama setelah status perceraian sudah inkrah ataupun berkekuatan hukum yang tetap. Dalam tahap kedua,
kita mengalami proses mediasi yang wajib dilakukan oleh para pihak, yakni sebelum persidangan dimulai, hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi, yang dimana proses perundingan dibantu oleh mediator bersertifikat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses sidang yang sangat panjang. Jika mediasi berhasil, hasilnya akan dikukuhkan dalam sebuah akta perdamaian yang kekuatannya sama dengan putusan hakim. Kemudian kita masuk ke tahapan ketiga, yakni persidangan dan pembuktian apabila jika mediasi gagal. Jika mediasi gagal, barulah proses persidangan itu dimulai. Di sini acara peradilan yang sesungguhnya baru berjalan. Para pihak harus membuktikan klaim mereka masing-masing. Alat bukti yang umum digunakan yakni bukti surat, saksi, pengakuan, dan pemeriksaan setempat atau desente. Apabila bukti surat, bisa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, kwitansi pembelian, slip gaji, dan lain-lain. Apabila saksi, yakni orang yang mengetahui secara langsung mengenai perolehan harta tersebut. Kemudian pengakuan, yakni pernyataan salah satu pihak yang diucapkan di depan hakim. Dan yang terakhir, pemeriksaan setempat atau desente. Hakim dan panitera akan datang langsung ke lokasi objek sengketa, misalnya rumah atau tanah, untuk memeriksa keadaannya. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yakni tahapan keempat adalah putusan hakim dalam bentuk vonis, di mana setelah proses pembuktian selesai, hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa beragam, misalkan menetapkan bagian masing-masing pihak. Untuk pihak suami misalnya dapat rumah, untuk pihak istri dapat mobil dan juga tabungan. Ataupun memerintahkan agar aset dijual melalui lelang dan hasilnya bisa dibagi dua. Kemudian untuk penutup, sengketa harta bersama ini memang rumit dan sangat menguras emosi. Namun hukum kita, khususnya peradilan agama, telah menyediakan mekanisme yang jelas dan berprinsip keadilan. Poin terpenting yang bisa kita ambil adalah pentingnya komunikasi dan juga dokumentasi. Simpan bukti-bukti kepemilikan dengan baik dan selalu utamakan jalan damai melalui musyawarah atau mediasi. Karena itu adalah solusi terbaik, tercepat, dan paling minim biaya.